Hyuran, Kak Li, kamu sudah datang? Menantu perempuanmu menemani belanja lagi? tentu saja, menantuku ini merasa tidak tenang membiarkanku sendiri. Dia bersikeras ingin ikut. Ibu, malam ini aku akan memasakkan makanan lezat untuk ibu. Kak Li, aku sungguh iri. Hubungan menantu dan mertua kalian terlalu baik. Syuran, bukannya aku ingin menyinggungmu, meskipun ketiga putramu semuanya mengabdi pada negara, tapi mereka tidak bisa berbakti langsung kepadamu. Kamu sungguh malang. Membesarkan putra itu, bagaikan membayar utang, pasti tidak seperhatian menantu perempuan yang lebih tahu cara menyayangi. Bibi Zhao, kenapa aku tidak pernah melihat menantumu sama sekali? Aku dengar menantu-menantunya sangat kaya. Kenapa? Mungkin mereka memandang rendah orang desa seperti kita. Sehingga mereka tidak mau menjemputmu untuk tinggal bersama. Mereka itu, Bukankah itu orang terkaya di seluruh kota, Tuan Putri Sulung keluarga Shen? Bukankah itu bintang besar Jiang Ruan? Ya ampun, aku melihat selebritas. Sungguh? Bukankah itu pemilik sasana bela diri terbesar di kota Yun? Tuan Ketua Master Li? Ibu, kenapa ketiga anak kesayangan itu datang ke sini? Kak Li, kemarilah. Ibu. Bu, Bagaimana bisa kalian menemukan tempat ini? Bu, Ibu pergi dari rumah dan menyembunyikan jejak Ibu. Apa hanya untuk bersembunyi di sini dan berjualan sayur? Ibu tahu tidak? Kami mencari ibu dengan sangat susah payah. Benar, Bu. Apa Ibu benar-benar tega meninggalkan para menantu kesayangan Ibu ini? Ini kampung halaman ayahmu. Aku ingin menunggunya kembali di sini. Untuk apa Ibu menunggu pria tidak setia itu? Dia sudah pergi selama 30 tahun, bahkan tidak ada kabar sedikit pun. Jangan bicara seperti itu. Saat ayahmu pergi dulu, aku juga tidak memberitahunya kalau aku sedang hamil, kan? Sudah. Jangan bahas itu lagi. Bu, sebaiknya ibu ikut kami pulang saja. Ibu benar-benar tega meninggalkan ketiga menantu ibu. Yang cantik, lucu, dan sangat pengertian ini. Syuran, cepatlah kembali, Laugu sudah kembali. Dia ada di... Aku akan segera kembali. Ada apa? apa? Ayah kalian sudah kembali? Aku pergi dulu ya. Kalian kerjakan saja urusan kalian. Jangan ikuti aku. Bu, kita sudah susah payah menemukan Ibu. Kita tidak boleh membiarkannya pergi lagi, ya. Ayo. Duh, jangan melamun saja, cepat kejar. Oh, baik. Syuran, rumah ini, aku percayakan padamu. Kamu tenang saja. Aku akan merawat orang tua kita dengan baik. Aku juga akan menjaga rumah ini dengan baik. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku akan menunggumu kembali. Han, aku tidak memberitahumu kalau aku hamil. Aku dan anak kita akan menunggumu kembali. Sudah 30 tahun? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kamu pasti wanita tua di rumah Laugu itu, ya? Melihat penampilanmu saja, sudah membuatku muak. Siapa dia? Dia ini adalah istriku. Lalu aku ini apa? Kedatanganku kali ini adalah untuk menceraikanmu. Cerai? Aku sudah bertahan di keluargaku selama 30 tahun. Aku menunggumu selama 30 tahun, merawat orang tuamu sampai akhir hayat mereka. Aku bekerja begitu keras untuk menyokong keluarga ini. Kamu bisa menikah lagi, kan? Aku juga tidak memintamu untuk tetap menunggu. Gu Heng, apakah kamu masih punya hati nurani? Justru karena dia punya hati nurani, makanya dia ingin menceraikanmu. Aku menemaninya berjuang dari nol, melahirkan anak untuknya, bahkan seluruh asetku semuanya aku berikan untuknya merintis bisnis. Lalu,
Apa yang bisa kamu berikan padanya? Memangnya bisa buka perusahaan dengan mengandalkan jualan sayur? Lihatlah dirimu sekarang, tampak sangat kumuh. Apakah ada sedikit saja sisi yang pantas untuk menjadi istriku? Uang ini, sekalipun kamu berjualan sayur seumur hidup, tetap tidak akan bisa menghasilkannya. Asalkan kamu tanda tangan, uang ini, semuanya akan jadi milikmu. Tanda tangan, ya? Demi menyatukanmu dengan selingkuhan ini? Bermimpilah kalian, Jangan menolak niat baikku atau kamu akan menyesal. Gu Heng. Sudah 30 tahun? Bagaimana bisa aku baru sadar sekarang? Ternyata kamu adalah orang yang tidak tahu diri dan sangat kejam. Seseorang datanglah ke sini, seret dia ke dalam. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang, sudah puas, kan? Lumayanlah. Tidak sia-sia aku menemanimu selama 30 tahun. Aku dan putraku harus mendapatkan status yang sah. Paksa dia untuk tanda tangan. Lepaskan aku. Jangan harap aku mau, kamu. Zhao Shuran, putraku dan Gu Heng, akan bertunangan dengan putri dari keluarga Shen. Nanti kita berdua akan menjadi besan dari orang terkaya. Bagaimana dengan Qing Qing? Dia sudah melahirkan putra yang hebat untukku. Kalau disuruh tanda tangan saja. Kami masih berbaik hati padamu karena sudah menjaga keluarga Gu selama 30 tahun. Kami akan memberimu sedikit uang. Buat dia menandatanganinya. Kamu, Aku kumuh. Satunya berkhianat dalam pernikahan, satunya lagi jadi pelakor tak tahu malu. Kalianlah yang seharusnya. Aku pelakor tak tahu malu. Memangnya kamu bukan? Anak siapa yang kamu lahirkan ini, hingga berani memamerkannya dengan bangga di rumah Gu Heng? Mereka bukan anak haram. Mereka adalah anakku dengan... wanita hina. Dasar kamu wanita rendahan yang tidak tahu malu. Jangan. Gu Heng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani? Lihatlah foto orang tuamu. Sentuh hati nuranimu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa kamu memperlakukanku seperti ini? Tidakkah kamu merasa takut? Apa yang sudah kulakukan padamu? Kamu sudah membohongiku, dan melahirkan 3 anak haram. Kamu bukan manusia? Bukan manusia, ini semua sudah takdir. Keluarga Gu, akulah istri sah Gu Heng. Jika kamu tahu diri, kamu harus segera angkat kaki dari sini. Buang dia dari sini. Kamu akan menyesal? Aku bersumpah kamu akan menyesal. Lepaskan aku. Sebenarnya di rumah yang mana? Ibu masih belum ketemu juga di sini. Jiao-jiao? Ibu ada di sini? Bisakah kamu menjemput ibu pulang? Bu, kami segera sampai di sana. Apa yang terjadi padamu, Bu? Ketiga saudaramu tidak ada? Satu-satunya harapan ibu untuk bersandar? Hanyalah kalian sekarang. Ibu tunggu kami akan segera ke sana. Ibu sepertinya menangis, sesuatu pasti sudah terjadi padanya. Ayo. Ayo, jemput ibu kita pulang. Ibu, penelitian kami telah diambil alih oleh negara. Kami bertiga akan pergi mengikuti eksperimen penelitian rahasia. Bagus, bagus. Kalian semua sudah sukses sekarang. Ibu, maafkan kami yang tidak berbakti ini. Setelah masa 5 tahun berakhir, kami pasti akan kembali. Baiklah, Jangan khawatir, Ibu. Ini adalah kabar baik. kabar baik. Ibu, ada kami bertiga di sini, kami pasti akan menjagamu dengan baik.
Benar sekali, Bu. Ibu, ibu kenapa? Fotonya rusak? Tidak apa-apa. Ini semua bisa diperbaiki. Berikan pada saya akan segera menghubungi orang untuk memperbaikinya. Benar. Hah? Ini adalah benda yang 3 bersaudara itu. Tinggalkan untuk ibu. Sebagai kenang-kenangan sebelum mereka pergi. Tidak apa-apa. Ayo, Bu. Kita bangun dulu. Halo, panggil dokter pribadi ke rumah. Sekarang juga. Pergi cari tahu apa yang ibu alami tadi siang. Jika aku tahu siapa yang membuat ibu terluka seperti ini, aku pasti akan memberinya perhitungan. Itu mereka. Kakak ipar, kamu kenal mereka? Bukankah adikan Ran sebentar lagi akan menikah? Kedua orang itu adalah calon mertuanya nanti. Astaga, meski mereka calon mertua Anran, tetap saja tidak boleh. Mereka tidak seharusnya menindas ibu kita. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita adakan pesta penyambutan untuk ibu mertua kita dan perkenalkan dia kepada semua orang. Saat itu tiba, aku ingin tahu siapa lagi yang berani menindasnya di kota Yun. Lakukan saja begitu. Kak, Anran, kemarilah. Kak, ada apa kamu mencariku? Anran, ibu mertuaku sudah pulang. Ibu mertuamu yang hebat itu? Dia akhirnya mau pulang juga? Ya benar. Aku berencana untuk mengadakan pesta penyambutan untuknya. Bukankah kamu juga akan segera menikah? Jadi, sekalian saja ajak keluarga pacarmu itu datang ke sini, biar aku bisa menemui mereka. Baiklah. Apa yang baik? Aku akan meminta ayah mama untuk bersiap-siap. Bagus. Ada apa? Putraku, Ayah mama, Anran bilang ingin mengajak kita untuk menghadiri perjamuan makan malam kaknya. kenapa tidak menemui orang tua, malah ingin menemui Kak ini? Ini yang tidak kamu ketahui, Nona muda Shen ini adalah pewaris grup Shen. Dan Anran adalah putri kedua. Semua yang dia miliki sekarang, diberikan oleh kak itu. Tentu saja kita harus menemui kaknya terlebih dahulu. Begitu rupanya. Kalau begitu kita harus bersiap dengan baik. Mengenai kado pertemuan, kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Baiklah, aku akan pergi bersiap-siap. Lihatlah putra kita, dia sangat menjanjikan. Jangan biarkan status anak haramnya memengaruhi masa depannya. Cepatlah urus perceraian dengan istrimu itu. Iya, aku tahu. Setelah Ahau menikahi nona muda kedua keluarga Shen, keluarga kita pasti bisa menjadi orang terpandang di kota Yun ini. Ini? Jiao Jiao, Ruan, Xiaoli, Iya. apakah kalian bertiga yang menyiapkan ini semua? Mama, pesta ini adalah ideku. Anda baru saja pulang setelah sekian lama. Aku ingin memamerkan pada semua orang betapa hebatnya ibu mertuaku. Aku masih ingat saat musim dingin tahun itu, ketika aku sedang syuting di luar, Anda mendaki jalan pegunungan selama lebih dari 3 jam hanya untuk mengantarkan sup ayam padaku. Benar, Mama. Waktu aku hampir tertabrak mobil, Anda juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Aduh, sudah kubilang kan? Mama pasti pilih kasih pada kakak ipar dan kakak ipar kedua. Bicara apa kalian ini? Sejak kalian bertiga menikah ke keluargaku, kalian sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Aku bahkan merasa sangat menyayangi kalian. Bagaimana mungkin Mama bisa pilih kasih? Mama, kalau begitu beri kami kesempatan untuk berbakti kepada Anda. Tentu saja. Boleh ya? Baik. Aku juga ingin mengenalkan pada semua orang ketiga menantuku yang molek, cantik, dan manis ini. Haha. Ma, ini dia bajunya. Malam ini, aku pasti akan membuatmu menjadi mertua yang paling cantik.
Benar sekali, Ma. Ibu terlihat sangat hebat. Ibu tinggal tenang saja. Menjadi nyonya besar di keluarga kaya ini, kami pasti akan sangat menyayangi ibu. Hei, kakak ipar. Apakah kamu sudah mengundang dua orang itu? Memangnya mereka akan datang? Tentu saja. Beraninya mereka menindas mertuaku. Akan aku buat mereka menerima akibatnya. Hahaha, Kak King, ini benar-benar sangat mewah. Kamu sungguh beruntung. Iya, Kak King. Saat kamu sudah menjadi besan dari orang terkaya, jangan lupakan saudara-saudari lamamu ini ya. Hahaha, itu sudah pasti. Sudah jelas itu. Kalian lihat tidak? Anran sangat menghargai aku sebagai ibu mertuanya. Jadi, sebaiknya kamu segera menceraikan istrimu yang tua dan kusam itu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu merasa menderita. Mobil Nona Muda Shen sudah sampai. Nona Muda Shen? Bukankah itu kakak perempuannya Anran? Hei, suamiku, cepat bukakan pintu mobilnya. Baik. Selamat datang, Nona Muda Shen. Ini bukan Nona Muda. Tapi siapa ini? Kenapa itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Benar sekali. Tempat semewah ini? Memangnya orang miskin tak tahu malu sepertimu sanggup datang? Tentu saja aku datang untuk menghadiri perjamuan. Kak King, siapa dia? Biar aku perkenalkan pada kalian. Inilah istri tua di rumah Laogu yang sudah luntur itu. Hanya penjual sayur di pasar pinggiran kota. Aduh, menjijikkan sekali. Sudah tahu dirinya kotor, masih saja datang ke tempat seperti ini? Apa tidak takut mengotori ruang perjamuan yang sangat megah ini? Memangnya kenapa dengan penjual sayur? Apa itu memalukan? Tentu saja memalukan. Berpakaian seperti ini, lalu datang ke sini mempermalukan diri sendiri, untuk apa? Seorang wanita perebut? Dan seorang pria tukang selingkuh saja? Tidak merasa malu? Mengapa aku harus takut? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Ini adalah perjamuan putri, dari orang terkaya, keluarga Shen. Saat nanti kamu diusir keluar, jangan coba-coba memohon padaku. Tenang saja, bahkan jika aku tiada, aku tidak akan pernah memohon padamu. Jiao, kalian sudah sampai di mana? Bu, di jalan sedikit macet, kami akan segera sampai. Baiklah. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Ya, baik. Dah, sampai nanti. Ya, sampai nanti. Kakak ipar, untuk perjamuan malam ini, apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk ibu kita? Rahasia. Pelitnya, pakai tidak mau memberitahu segala. Sudahlah, tenang saja si ketiga, pasti akan memberikan ibu sebuah kejutan yang besar. Kak King, coba lihat ini. Sungguh luar biasa kemegahan putri keluarga Shen ini. Benar sekali, Kak King. Nanti saat kamu sukses, jangan lupakan kami berdua ya. Kemarilah. Aku akan memperkenalkan seseorang secara resmi kepada kalian. Beliau ini adalah ibu mertua dari putri keluarga Shen, yaitu Li King. Dan ini ayah mertuanya, Mr. Gu Heng. Semuanya mari sambut mereka. Jadi ini, keluarga pasangan Gu yang berbesanan dengan keluarga Shen itu. Nasibnya sangat beruntung. Kamu benar. Kalian terlalu memuji. Baju kipau yang dia kenakan, sepertinya barang koleksi, nilainya lebih dari $100.000. Apa kalian tahu asal-usul dia? Aku tahu. Jangan pikir dengan berganti pakaian, kamu bisa menutupi bau kemiskinan pada tubuhmu. Aku miskin? Aku kenal wanita ini. Dia mantan istri, suamiku, seorang penjual sayur di pasar. Oh iya, saat masih terikat pernikahan dengan suamiku, dia bermain gila dengan orang lain di luar, bahkan melahirkan 3 anak haram. Apa? Anak haram? Orang kaya memang penuh dengan drama. Sangat benar.
Jangan bicara sembarangan di sini. Aku bicara sembarangan? Pesta ini diadakan oleh nona muda keluarga Shen khusus untukku. Aku tidak tahu bagaimana bisa kamu menyelinap masuk ke sini. Keamanan? Segera buang dia keluar. Apa yang kalian lakukan? Sayalah ibu mertua asli dari nona muda keluarga Shen. Lepaskan. Tunggu dulu. Kembalikan foto itu padaku. Kembalikan. Apa kalian semua lihat? Inilah foto dia bersama 3 anak haramnya. Ternyata benar seperti itu. Suamiku sudah merobek satu. Ternyata dia masih menyimpannya. Tolong kembalikan foto itu. Aku setuju untuk bercerai dengan Laugu. Aku juga tidak akan mengungkit masalah ini lagi. Kamu menginginkannya? Jangan. Foto ini adalah kenangan satu-satunya dari putraku. Kalau begitu berlututlah memohon padaku. Berlutut. Ayo cepat berlutut. Jangan. Bisakah sekarang kamu mengembalikan foto itu kepadaku? Sekarang kamu bisa mengembalikan fotonya padaku, kan? Jangan. Bawa foto kamu dan 3 anak harammu ini lalu pergi dari sini. Teman-teman, lempar wanita ini keluar. Aku akan memberikan imbalan besar untuk kalian. Tentu saja. Coba saja kalau ada yang berani. Ini adalah perjamuan yang disiapkan menantuku untukku. Apa kamu sedang bercanda? Jika menantumu itu memang sanggup mengadakan perjamuan seperti ini, masa dia membiarkanmu berjualan di pasar? Zhao Shuran, bisa tidak kamu berhenti mempermalukan diri sendiri di sini? Cepat pergi. Percaya atau tidak, menantuku juga merupakan putri keluarga Shen. Itu malah semakin tidak mungkin. Putri tertua keluarga Shen sudah lama menikah, dan dia menikah dengan pakar riset ilmiah yang misterius. Jangan bilang padaku, hanya dengan berjualan sayur, kamu bisa menyekolahkan pakar riset itu? Iya benar. Putri kedua keluarga Shen itu dijodohkan dengan Gu Hao keluarga kami. Perjamuan ini, dia adakan khusus untuk mengenalkan aku kepada kakaknya. Teman-teman, lempar dia keluar. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku benar-benar ibu mertua dari putri tertua keluarga Shen. Kak King, bagaimana kalau kamu memastikan lagi hal ini kepada nona muda Shen? Mana tahu kalau... Tidak ada kata mana tahu. Anran tidak mungkin membohongiku. Benar? Jangan biarkan dia mempermalukan diri di sini. Hanya karena sudah berganti pakaian, lalu mengira dia ibu mertua nona muda. Wanita ini selalu membual. Beberapa hari yang lalu masih berjualan sayur di pasar, sekarang berani mengaku-ngaku bahwa dia ibu mertua nona muda. Mau kalian percaya atau tidak, aku adalah ibu mertua putri tertua keluarga Shen. Putri kedua keluarga Shen tiba. Nona Anran sudah datang. Zhao Shuran, biar kulihat bagaimana kamu akan lanjut berpura-pura. Anran, kamu sudah datang. Halo Bibi, halo Paman. Ah, ya. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Aduh, Anran, saya benar-benar minta maaf. Ini dia, mantan istri saya. Dia bersikeras membuat keributan di sini. Saya baru saja akan meminta orang-orang untuk segera mengusirnya keluar. Benar sekali. Dia berani sekali berpura-pura menjadi ibu mertua kakakmu. Bahkan dia berani bicara besar di sini. Kamu bilang kamu adalah ibu mertua kakak sulungku? Iya, benar. Jangan bercanda. Ibu mertua kakak sulungku adalah orang yang sangat terpandang. Mana mungkin dia terlihat sangat miskin dan lusuh seperti ini. Kalian semua, cepat tangani wanita ini sekarang juga. Sebentar lagi kakakku akan sampai di sini. Kalau dia sampai melihat keributan ini, apa kalian tidak takut kehilangan pekerjaan kalian? Gawat, nona-nona ibu mertua kalian sedang dirundung orang lain. Apa? Coba aku lihat siapa yang mencari masalah kali ini. Cepat panggil tim keamanan. Ayo pergi. Ibu! Ibu! Ibu tidak apa-apa kan? Kak, apa yang sedang terjadi?
Kemari kalian. Bawa nona muda kedua kembali. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti di situ. Kau, Luka di tubuh ibuku. Apakah kalian yang melakukannya? Jadi, benarkah kau pelakunya? Nona besar, aku benar-benar tidak tahu kalau dia ibu mertuamu. Aku melakukannya karena dia. Karena dia adalah istri Presiden Gu, sedangkan kau hanyalah selingkuhan, jadi kau membencinya. Nona besar, ini benar-benar salah paham. Salah paham? Luka-luka di tubuh ibuku ini, kau sebut sebagai salah paham? Lebih baik kau berdoa agar ibuku baik-baik saja. Jika tidak, semua orang yang ada di sini hari ini akan mendapatkan hukumannya. Nona besar, kejadian hari ini memanglah sebuah kesalahpahaman. Kami, Presiden Gu, Anda ingin bercerai boleh saja. Anda ingin bersekutu dengan orang kaya. Saya juga bisa memahaminya. Tapi kalian berdua, pasangan tak tahu malu ini, sungguh tidak seharusnya menyakiti ibu mertuaku. Kalian menindas ibu mertuaku, kan? Aku harus memberi pelajaran kepada Xiaoli, Ibu, masalahku sendiri, biar aku sendiri yang mengaturnya. Kau, Apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu kau, aku adalah putri dari keluarga Shen, calon ibu mertua di masa depan. sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? tamparan ini adalah demi orang tuamu, kamu anak yang tidak berbakti. Tamparan ini demi ketiga putraku, kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Ini untuk diriku sendiri. Kamu bahkan lebih tidak layak menjadi seorang suami. Kamu berselingkuh saat masih menikah, kamu mengkhianati janji kita. Zhao Shuran, apa yang sedang kamu lakukan? Tamparan ini kuberikan sebagai hadiah untukmu. Sudah tahu dia punya istri tetap mau saja jadi selingkuhan, dasar perusak rumah tangga orang. pengawal, seret mereka berdua keluar dari sini. Kalian, Aku tidak akan melepaskanmu. Akan kutunggu. Maaf jika kami semua membuat keributan. Yang barusan diseret keluar. Satu adalah suamiku, dan satu lagi adalah wanita simpanannya di luar. Aku membesarkan 3 putraku sendirian, bahkan sampai mereka bertiga punya istri, tapi aku malah difitnah telah berselingkuh. Ibu, Ibu, lewat sini. Semuanya, saat ini, aku ingin secara resmi memperkenalkan kepada kalian semua, ibu mertua kami yang luar biasa, Nyonya Zhao Shuran. Ibu, hari ini kami juga telah menyiapkan sebuah kejutan. Lihatlah, ini adalah kartu bank tanpa limit saldo. Terimalah, berikan pada ibu mertua kami, silakan pakai sesuka hati. Aku akan memberikan 20% saham perusahaanku kepada ibu mertuaku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menindas ibu mertuaku, itu berarti kalian berurusan denganku, keluarga Shen dari kota Yun. Tapi dia malah tega memfitnahku telah berselingkuh. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Ini semua salah ayahmu. Dulu dia membohongiku dan bilang kalau dia belum berkeluarga. Siapa sangka, 3 anak haram dari wanita sampah itu menikahi 3 orang menantu yang begitu hebat. Aku sudah menyuruh bagian humas untuk menurunkan videonya, tapi coba kalian pikirkan, kalau sampai Andran melihatnya, apakah dia masih mau menikah denganku? Laugu, wanita hina itu, aku tidak akan membiarkan hidupnya tenang. Direktur utama Gu Group, Gu Heng sangat mencintai istrinya. Ia tak segan membeli perhiasan Heart of the Ocean dengan harga selangit. Bu, jangan bersedih lagi. Bukankah masih ada kami bertiga yang menemani ibu? Benar, Bu. Aduh, siapa sih yang tidak pernah bertemu pria brengsek? Kedepannya, asal keluarga kita terus bersama dan hidup dengan baik, itu sudah cukup. Hal ini, ibu sudah menduga akhirnya akan jadi seperti ini. Bu, ayah mertua brengsek itu, dia sama sekali tidak pantas untuk ibu. Penantian selama 30 tahun. Hah, kalian bantu aku siapkan? Surat cerai. Ibu, Anda sudah memikirkannya baik-baik? Ibu tenang saja, aku pasti akan menyewa pengacara terbaik untuk mendukungmu, agar pria brengsek itu pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Baik.
Kamu masih berani datang ke sini? Aku tanya padamu, video ini, apakah kamu yang menyuruh mengunggahnya? Kenapa kamu begitu jahat? Jika video ini tersebar, bagaimana ahau kami bisa tetap menjaga harga diri di kota Yun? Kedatanganku hari ini bukan untuk melihat keluarga kalian saling pamer kemesraan. Gu Heng, kita cerai. Memangnya kenapa? Karena punya nona besar sebagai menantu? Kamu bersedia menceraikanku? Sudah meremehkanku sekarang? Anda lebih tidak tahu malu dari yang saya bayangkan? Tidak tahu malu? Haha. Anak-anak haram yang kamu lahirkan, sekalipun mereka menikahi nona besar atau artis besar, mereka tetap saja anak haram. Di antara kita berdua, siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Memperdebatkan ini sekarang, apa ada artinya? Lagi pula apapun yang kukatakan, kamu tidak akan pernah percaya. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Baiklah, cepat tanda tangani ini, jangan banyak bicara lagi. Baguslah. Sekarang kalian bisa pergi dari sini. Aku yang pergi? Sepertinya yang seharusnya pergi itu kalian. Rumah tua ini sudah lama diberikan ayah dan ibu untukku. Zhao Shuran, sudahlah cerai saja. Kenapa malah merebut harta keluarga? Apa kamu tidak punya harga diri? Ai. Aduh, Selama kami di sini, kamu masih berani menindas ibu mertuaku? Pelayan, seret mereka berdua keluar. Kalian? Apa yang kalian lakukan? Kakak tertua. Sedang apa kalian di sini? Kakak tertua, ini untuk Anda. Aku bukan kakak tertuamu. Dulu demi menikahi Zhao Shuran dan berebut rumah tua denganku, hubungan kita sudah hancur. Apa kamu lupa? Kakak tertua, kedatanganku kali ini justru ingin membahas soal rumah tua. Anda juga tahu, area rumah tua kita itu, bukankah akan segera digusur dan diberi ganti rugi? Aku tahu soal ganti ruginya, tapi rumah itu. Aku sudah cerai dengan Zhao Shuran, tapi wanita itu telah membujuk mendiang orang tua kita untuk mengubah nama kepemilikan rumah dalam surat warisan menjadi atas namanya. Kakak tertua, wanita tak tahu malu itu, bahkan mengusir aku dan Laugu keluar. Anda tidak boleh tinggal diam soal ini. Kakak tertua, asal rumah tua itu bisa kembali ke kita, aku akan membagi setengah uang ganti ruginya untukmu. Baiklah. Setuju. Tos? Selamat ya, Bu. Selamat karena ibu sudah bebas dari pernikahan yang buruk ini. Kalau begitu, aku harap ibu lepas dari masa sulit, dan mulai sekarang hanya ada hari-hari bahagia. Baiklah, tunggu sampai Jing Xuan dan kedua saudaranya pulang, keluarga kita akan benar-benar berkumpul kembali. Baik. Ayo makan. Shuran, besok adalah hari peringatan kematian ibu mertua dan ayah mertuamu. Kamu harus datang ke kuil keluarga. Kakak tertua, aku dan Gu Heng sudah bercerai. Ada yang ingin kubicarakan? Kamu harus datang kemari. Baiklah. Bu, ada apa? Itu kakak tertua dari keluarga-keluarga Gu. Dia bersikeras memintaku datang ke kuil keluarga. Kalau ibu pergi sendirian, kami tidak tenang. Tidak apa-apa. Sebenarnya paman kalian itu, orangnya cukup baik. Meskipun dulu hubungan kami sempat renggang karena memperebutkan rumah lama, tapi setelah dia tahu aku sendirian membesarkan 3 anak, dia juga banyak membantu kita. Ayo cepat makan. Ayah, ibu, anakmu yang tidak berbakti ini, Gu Heng, datang bersama istri dan anak untuk mengunjungi kalian. Zhao Shuran, kamu wanita kejam yang sudah menjaga keluarga-keluarga Gu selama 30 tahun. Lalu kenapa? Pada akhirnya, tetap aku yang menggantikan posisimu di rumah ini. Kakak tertua, biar aku perkenalkan, yang ini adalah putraku, Gu Hao. Paman. Sekarang dia adalah CEO di Gu Group. Bagus sekali. Dia benar-benar muda dan berprestasi. Dengan begini, mendiang ayah dan ibu bisa beristirahat dengan tenang di sana. Hahaha. Kenapa kalian ada di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu dan Laugu sudah bercerai? Kami datang untuk memberi penghormatan kepada orang tua kami. Zhao Shuran, kebetulan kamu datang ke sini. Sekarang kamu bukan lagi bagian dari keluarga-keluarga Gu. Tolong kembalikan rumah lama itu kepada kami, keluarga-keluarga Gu. Ternyata kalian hanya mengincar rumah lama ini. Itu memang sudah seharusnya menjadi milik keluarga-keluarga Guku. Gu Heng, sampai napas terakhirnya pun kedua orang tua kita menantikan kepulanganmu.
Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu berkeluarga sendiri di luar, bersenang-senang sendirian. Pernahkah kamu memikirkan orang tuamu yang sudah tua? Kamu tidak pernah memikirkannya? Karena itu, mereka akhirnya memberikan rumah lama ini kepadaku. Kamu wanita kejam yang berselingkuh dengan pria lain, melahirkan 3 anak haram, masih berani memimpikan harta milik keluarga, keluargaku. Jangan berani menghina anak-anakku. Menghina? Siapa yang menghinamu? Coba lihat kakak tertua. Inilah ketiga anak haram itu. Kakak tertua. Jangan panggil aku kakak tertua. Aku tidak layak menerimanya. Sebelumnya aku mengira bahwa ketiga anak itu adalah anak kandung Gu Heng. Di saat kalian sedang kesulitan, aku bahkan merawat kalian dengan sangat baik. Siapa sangka, ternyata aku malah menolong 3 anak haram. Kakak tertua, tidak seperti itu kenyataannya. Saat kamu pindah ke kota, aku pergi mengunjungimu dan melihat seorang pria sering sekali keluar masuk rumahmu. Apa? Itu tidak mungkin. Untungnya, aku cukup waspada dan mengambil beberapa fotonya. Dasar wanita tak tahu malu. Bukankah ini pelayan yang disewa oleh Jiao Jiao? Hanya karena selembar foto? Memangnya bisa membuktikan apa? Lantas kenapa? Apa aku harus melihatmu dengan pria simpananmu berbaring di atas ranjang yang sama, baru kamu bisa membuktikannya? Sayang, demi mendapatkan rumah tua, kamu tega mencoreng namaku dan menyebar rumor buruk tentangku? Apa kamu masih punya nurani? Menyebar rumor? Rumor apa yang aku buat? Jelas-jelas kamu yang berselingkuh, bahkan memiliki anak di luar nikah, dan sekarang kamu malah balik menuduhku? Dasar wanita tak tahu malu, berhentilah bersikap keras kepala. Pria yang ada di dalam foto itu adalah pelayan yang dicari menantuku? Hal ini bisa langsung dibuktikan kebenarannya? Pelayan? Kalau berani, panggil dia ke sini untuk pembuktian. Terima kasih atas hadiahnya. Saat ini aku sedang berada di rumah kakak iparku. Nyonya besar. Pelayan, pergilah ke kue leluhur keluarga Gu sekarang. Baik. Nona besar, gawat. Nyonya besar memintaku untuk datang ke kue leluhur. Apa mungkin telah terjadi sesuatu di kue leluhur keluarga Gu? Ayo, kita pergi melihatnya. Aku juga akan ikut. Aku akan memanggil bantuan. Siapapun yang berani menindas ibu kami, aku pasti akan menghabisinya. Ayo jalan. Pergi ke kuil leluhur keluarga Gu. Aku ingin tahu siapa yang berani menindas ibu mertuaku. Gu Heng? Sia-sia saja aku menunggumu selama 30 tahun. Kamu lebih memilih percaya perkataan seorang wanita simpanan daripada percaya bahwa aku telah melahirkan 3 putra untukmu. Jika ingin aku percaya padamu, panggil mereka bertiga ke sini dan lakukan tes DNA bersamaku. Mereka tidak bisa datang. Apakah tidak bisa datang? Atau memang tidak berani datang? Apakah otak kalian sudah tidak waras? Ketiga putraku itu sedang mengerjakan proyek penelitian rahasia. Apa menurutmu mereka bisa ditemui semudah itu? Sudahlah. Kata-katamu itu mungkin bisa membohongi orang lain. Penelitian ilmiah, semua itu membutuhkan banyak uang. Jangan katakan padaku, hanya dengan berjualan sayur, kamu bisa membiayai 3 orang peneliti? Shuran, sebaiknya kamu cari cara untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Pelayan, bawa dia ke hadapan leluhur keluarga, dan biarkan dia bertobat. Kakak tertua? Atas apa aku harus bertobat? Kamu berselingkuh dengan pria lain, melahirkan anak-anak yang tak jelas asal-usulnya, dan mengincar harta kekayaan keluarga-keluarga Gu. Mereka bukan anak haram? Mereka adalah anak-anakmu, Gu Heng. Apa yang kamu bicarakan? Hanya Gu Hao yang merupakan anak kandung Gu Heng. Mereka bertiga juga merupakan anak kandungmu? Apa kamu lupa? Saat malam pertama kita. Aku tidak melakukan apa-apa di malam pertama, aku bahkan tidak menyentuhmu sama sekali. Jangan sangkut pautkan 3 anak tidak jelas itu. Jika memang begitu, aku mewakili keluarga Gu menceraikanmu. Sekarang kembalikan semua harta milik keluarga Gu. Kakak tertua? Apakah Anda tetap tidak percaya padaku? Tanda tangani ini. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Baguslah kalau kamu tahu diri. Tapi aku punya satu permintaan. Apa permintaannya? Di hadapan para leluhur keluarga-keluarga Gu, bersumpahlah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan memiliki hubungan apapun dengan ketiga anakku. Apa hubungan anak haram itu denganku?
Aku, Gu Heng, bersumpah, mulai sekarang, dengan ketiga anak haram itu, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Anakku, orang seperti ini tidak layak menjadi ayah kalian. Gu Heng, jika suatu hari nanti kamu mengetahui identitas mereka, kuharap kamu tidak akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Shuran, bisa menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Tunggu sampai aku kembali, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku menunggumu kembali. Aku pergi dulu. Hei, Aheng, aku dan anak-anak menunggumu kembali. Aku benar-benar salah menilai orang? Berhenti. Tanda tangani perjanjian pengalihan hak milik ini. Sangat menginginkan rumah tua ini, kan? Asal kamu tahu, aku tidak akan menandatanganinya. Kamu. Rumah tua ini, di dalam surat wasiat kakek, sudah tertulis dengan sangat jelas, pewarisnya adalah aku, Zhao Shuran. Ingin menarik kata-katamu? Coba lihat saja hari ini. Apakah kamu bisa keluar dari pintu ini? Lepaskan aku. Tanda tangan ini, kamu harus menandatanganinya mau atau tidak mau. Suka atau tidak suka. Aku tidak mau tanda tangan. Cepat tanda tangani sekarang. Cepat tanda tangani sekarang. Ayo tanda tangan sekarang. Cepat tanda tangani. Cepat tanda tangani. Cepat tanda tangani. Cepat tanda tangani. Segera tanda tangani. Cepat tanda tangani sekarang juga. Bu, Ibu, Ibu sudah menyusahkan kalian lagi? Ibu, kita semua keluarga tidak perlu merasa sungkan atau menyusahkan. Mereka semua ini adalah murid-murid dari perguruan bela diri, keluarga Li milikku. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani menindas ibuku. Si ketiga, Ibu tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu adalah ayah mertuaku di atas kertas, karena kamu sudah berkali-kali menindas ibuku, aku pasti sudah menghajarmu dari tadi. Benar sekali, ibuku sudah bercerai darimu. Memangnya apa lagi maumu? Nona muda Shen, kalian bertiga, meskipun kalian kaum bangsawan terpandang di kota Yun, tapi kalian salah sangka, aku dan Zhao Shuran, sama sekali tidak punya anak. Gu Heng, saat kamu terjun ke dunia bisnis waktu itu, aku sudah dalam posisi hamil. Ibu hanya takut anak-anak akan membebanimu, itu sebabnya ibu tidak mengatakannya padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa kamu lupa dengan sumpah yang baru saja kamu ucapkan? Dia bicara seperti itu, hanya untuk memberi celah pada tiga anak haram itu untuk merampas harta keluarga kita. Harta keluarga, Shen's Group, dari uang bayaran aktingku, dan perguruan bela diri, keluarga Li. Apa menurutmu ibuku, akan tertarik pada hartamu yang tak seberapa itu? Ibu, ayo, kita pulang. Gu Heng, kamu pasti akan menyesal. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang seharusnya aku bantu? Sudah kubantu semuanya. Meskipun aku tidak bisa membantumu mendapatkan rumah tua itu, tapi, apa yang kamu janjikan padaku? Jangan sampai kamu melupakannya. Kakak tertua. Kakak tertua. Lao Gu. Rumah tua itu tidak berhasil kudapatkan kembali, dan malah membuatmu merasa tidak nyaman. Setelah aku dan Zhao Shuran mendapatkan surat cerai kami, aku pasti akan dengan penuh hormat menikahimu. Lao Gu, aku tidak sia-sia mengikutimu selama 30 tahun ini. Tunggu 1 atau 2 hari lagi ya. Aku akan membawamu lebih dulu untuk mengambil ulang foto pernikahan kita. Benarkah? Bukankah ini yang selama ini kamu inginkan? Baiklah. Mama, bukan begitu? Kenapa kalian menarikku ke sini? Mama, kami tentu saja membawamu untuk mewujudkan impianmu. Benar, Mama. Dulu saat ibu bersama si pria jahat itu, kondisinya sulit, tapi sekarang keadaan sudah membaik. Sudah cerai darinya, maka kita harus berfoto untuk merayakannya. Mama, tidak bisa mengambil foto itu? Cepat pergi. Tunggu dulu. Aduh, Mama.
Meskipun sekarang ibu tidak punya pasangan, tapi tidak ada aturan yang mengatakan kalau foto pernikahan tidak bisa diambil sendirian. Benar sekali. Lagi pula, apa yang tidak ibu miliki saat muda, sekarang kita akan melengkapinya semuanya. Ayo, ayo. Aduh, ampun. Aduh, Mama, sekarang ibu coba dulu gaun pengantinnya. Kami bertiga akan membantu menyiapkan lokasi pemotretannya. Bibi, apa mereka ini putri Anda semua? Mereka sangat baik kepada Anda. mereka adalah menantuku. Saya sangat iri pada Anda. Silakan lewat sini. Nyonya, silakan lewat sini. Pergilah. Suran, kamu? Dasar wanita penggoda, tahu bahwa aku dan Laugu akan berfoto untuk pernikahan, kamu malah berani menguntit sampai ke sini. Jika otakmu bermasalah, segera obati. Jangan asal menyerang orang sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Aku ini istri sah, malah dikejar dan diserang oleh pelakor. Jika aku tidak melawan, kamu pikir aku ini orang yang lemah? Seseorang yang tidak dicintai itulah pelakor. Benar, aku memang tidak dicintai. Tapi di akta pernikahan, yang tertulis adalah namaku dan nama Gu Heng. Selama kami tidak bercerai, kamu selamanya tetap menjadi pelakor. Kamu. Sudahlah, tidak perlu berdebat dengannya. Pria sampah seperti ini, kalau kamu suka, ambil saja untuk dirimu sendiri. Kamu? Ma. Kuberitahu kalian, aku sudah menandatangani surat cerai. Aku harap kalian jangan menggangguku lagi. Ma, apakah Mama tidak ingin melampiaskan amarah Mama? Meskipun aku tidak pernah memukul orang, tapi aku bisa membantumu memberi pelajaran pada pasangan rendah ini. Jangan biarkan sampah seperti mereka merusak suasana hati kita. Bukankah kalian mau menemani Mama untuk melakukan pemotretan pernikahan? Ayo pergi. Baiklah, kami dengar kata Mama. Hanya karena memiliki beberapa putri dari keluarga kaya sebagai menantu saja. Saat putraku menikahi Anran nanti, aku akan memberimu pelajaran. 3, 2, 1, senyum. Jiao-Jiao, Ruan-Ruan, Ali, Mama ingin berterima kasih pada kalian karena telah menyadarkan Mama bahwa sebenarnya masih ada cara hidup yang baru. Ma, ini adalah hidup Anda. Anda berhak hidup seperti apapun yang Anda inginkan. Benar, Ma. Terlebih lagi Anda masih memiliki kami yang menemani Anda. Aku juga ada. Hanya saja, Ada apa dengan ini? Mah, sebenarnya aku melakukannya karena aku ingin membantumu. Itulah sebabnya aku ingin melakukan pembongkaran itu. Menurut Ibu, bermanfaat bagi lingkungan itu adalah hal yang baik. Kawasan rumah tua itu, kondisinya sangat gelap dan suram, rumahnya pun sudah sangat tua. Jika harus dibongkar, bongkar saja. Ibu sangat baik. Jiao-Jiao sayang, semua urusan ini, kamu putuskan saja sendiri. Tidak usah mengkhawatirkan Ibu. Aku akan menangani ini dengan baik. Iya. Hanya saja, aku tidak akan membiarkan Anran menikah dengan keluarga seperti itu. Halo? Anran? Halo, Anran, apakah kamu mengerti tentang keluarga Guhao? Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan mengirimimu beberapa data, silakan lihat sendiri. Pelayan beritahu keluargaku bahwa aku ingin membatalkan pertunangan ini. Nona Anran, ingin membatalkan pertunangan dengan kalian. Apa? Anda bilang Anran ingin membatalkan pertunangan? Apa tidak ada salah paham? Anran dan anak kami Yahao, mereka selalu saling mencintai. Benar sekali. Apakah aku melakukan suatu kesalahan? Kalau itu, kalian harus bertanya, apa saja yang telah orang tua kamu perbuat? Pasti Zhao Shuran yang melakukan semua ini. Dia adalah ibu mertuanya Nona besar, pasti dia mengenal keluarga Shen. Prioritas kita sekarang adalah segera pergi menemui keluarga Shen. Ayo cepat pergi. Ayo. Tuan besar, Nona besar, orang-orang dari keluarga-keluarga Gu sudah datang. Suruh mereka masuk.
Salam, Ketua Shen. Besan. Ini adalah hadiah pertemuan yang aku siapkan untuk Anran. 1 unit villa Teluk Yushui, $6.666.000. Serta 1 set perhiasan dari pelelangan. Ketua Shen, aku tahu, Anda tidak kekurangan semua ini. Namun, ini semua adalah bentuk ketulusan kami untuk anak-anak. Anran sayang, bagaimana menurutmu? Aku rasa Kamu anak baik, jangan dengarkan omong kosong orang-orang, tak bermoral itu. Kamu tahu sendiri bagaimana perasaan Ahau padamu, iya kan? Ayah, Anran, pernikahan ini, aku tidak setuju. Nona muda Shen, apakah ada yang kurang dari kami? Nona besar kan sudah menikah, masih ingin mencampuri urusan keluarga asalmu? Besan, Nona besar. Apa kalian sudah mendengar sesuatu dari wanita ini? Ketua Shen, jangan sampai Anda tertipu oleh wanita ini. Dia hanyalah seorang penjual sayur. Ketika dia mengambil Nona besar sebagai menantu, apa yang bisa dia berikan pada anak itu? Ketua Shen, saya bersumpah, saya pasti akan berbuat baik pada Anran. Tetap saja aku tidak setuju. Anak perempuan yang sudah menikah itu ibarat air yang sudah tumpah, bukan hakmu untuk tidak setuju. Nona muda Shen, kenapa Anda seperti ini? Kalau begitu kalian harus tanya baik-baik. Pada Gu Heng dan Presiden Gu, juga Li Qing, apa sebenarnya yang telah dilakukan si wanita simpanan itu? Ayah, ibu, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Biar aku saja yang bicara. Besan, izinkan aku memperkenalkan ulang kepadamu. Gu Heng adalah suamiku yang pergi selama 30 tahun. Dan Li Qing adalah selingkuhannya. Apa? Orang kuno sering berkata, lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada menghancurkan 1 pernikahan. Besan, sebenarnya ini adalah urusan keluarga Anda. Aku dan Jiao Jiao seharusnya tidak ikut campur. Apa yang kamu katakan? Jiao Jiao selamanya adalah nona besar di keluarga Shenku. Sedangkan kamu, seorang anak haram, beraninya kamu ingin menikahi nona dari keluarga-keluarga Shen? Tidak hanya itu saja. Ini, ayah, ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Kak, aku akan mendengarkanmu. Ayah, soal ini, awalnya aku tidak memahami situasinya dengan jelas. Putri kami yang membawa keberuntungan, tidak akan memasuki pintu keluarga yang sial. Keluarga kita berdua, batalkan pertunangannya. Ketua Shen. Shen? Ketua Shen, Ahau ini anak yang baik. Zhao Shuran, dendam di generasi kita, kenapa harus melibatkan anak-anak? Ini akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Apa aku yang menghancurkan kebahagiaan anak-anak kalian? Bukankah hal-hal ini adalah perbuatan kalian sendiri? Kamu, aku akan buat perhitungan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu bertindak liar di rumahku. Pelayan, lempar sekeluarga ini keluar dari sini. Zhao Shuran, tunggu saja balasanku. Pelan-pelan, apa-apaan kalian ini? Tuanku nona muda kedua sudah bilang pertunangannya dibatalkan. Kalian masih tidak tahu malu datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Halo. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Sampaikan pesan ini keluar. Setelah ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Gu, berarti menjadi musuh bagi saya, kota Yun keluarga Shen. Jiao Jiao. Bu, biarkan kakak ipar saja, yang membantumu membalas dendam. Aduh, benar itu Bu. Jika saja memukul orang itu tidak melanggar hukum, aku sangat ingin membawa murid-muridku untuk menghajarnya. Memiliki kalian bertiga, sungguh suatu berkah bagi ibu. Menantu yang masuk ke keluarga ini, ternyata lebih perhatian daripada anak kandung. Hei, Bu, kebetulan sekali, aku punya sebuah acara ragam bernama Bepergian bersama Ibu Mertua. Temani aku pergi ke sana ya. Hei ibu tidak boleh pilih kasih. Ibu bilang ingin menemaniku. Setiap hari aku lembur cari uang, itu sangat melelahkan. Hei, tidak bisa, Bu. Ibu harus menemaniku. Aku yang paling muda, paling baru masuk ke keluarga ini, waktu ibu untukku paling sedikit loh. Bu, ibu harus menemaniku. Baik, semuanya ku temani. Semuanya ku tinggal. Haha. Halo, Pak Li, Lau Gu.
Kerja sama kita batal, aku tutup dulu. Aduh. Ibu Chow, lama tidak bertemu. Laugu, pembayaran sebelumnya sudah lunas. Setelah ini jangan berhubungan lagi. Bukan, coba dengar. Ada apa ini? Padahal sebelumnya semua baik-baik saja. Ini. Halo? Laugu, aku tarik semua modalku. Jangan, mengapa bisa begini? Mengapa? Apa kamu mau mencelakaiku? Kamu telah menyinggung kota Yun keluarga Shen. Setelah ini, jangan pernah berharap bisa bertahan di kota Yun. Habis sudah. Rumah ini telah disita oleh pengadilan. Apa? Dilaporkan bahwa orang terkaya dari kota Yun keluarga Shen telah membatalkan pernikahannya dengan Gu Group, menyebabkan saham keluarga Gu anjlok, dan kini telah bangkrut. Karena memiliki utang yang melebihi aset, maka rumah ini telah disita oleh pengadilan. Aku tidak mau. Keluarga kami masih memiliki satu rumah tua, yang akan segera diganti rugi untuk penggusuran. Kami akan punya banyak uang. Kami pasti akan melunasi semuanya. Benar. Bawa mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Kalian segera pergi dari sini. Jangan menghalangi kami menjalankan tugas. Bu, aku sudah membalaskan dendammu. Ayo kita pergi merayakannya. Baiklah. Benarkah? Kakak ipar, ada apa? Iya, kakak ipar. Cepat katakanlah. Ada apa? Jiao-jiao? Ibu, 3 bersaudara itu akan segera kembali. Luar biasa. Hebat sekali. Boleh saya bertanya pada 3 orang hebat ini, apa rencana kalian selanjutnya? Pulang ke rumah dan menemani ibu serta istriku dengan baik. Kami juga sama dengan kakak Putraku? Ibu. Bu, putramu yang tidak berbakti ini telah kembali. Baguslah. Cepatlah berdiri. Dilaporkan bahwa Gu Jingxuan, Gu Jinian, dan Gu Xiuan, ketiga orang hebat itu telah kembali. Putraku, ini adalah putraku. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Akulah putramu. Benar, Ahau adalah putramu yang sebenarnya. Aku harus mencari putra-putraku. Ayah? Siapa kamu? Aku adalah ayah dari ketiga anak itu. Ketiga tuan mudaku hanya memiliki ibu. Sejak kapan mereka punya ayah? Aduh, aku benar-benar. Kamu, cepat biarkan aku masuk. Shuran. Shuran, aku bersalah. Aku sudah gelap mata. Pergilah kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Shuran, aku ini bajingan. Aku sudah mengecewakanmu. Tolong biarkan aku melihat ketiga anak itu. Kamu sendiri yang bilang, mereka itu anak haram, dan bukan anakmu. Benar. Aku memang bajingan. Tapi, aku sudah ditipu oleh Li Qing, wanita tak tahu malu itu, dan salah mengira bahwa kamu melahirkan anak hasil selingkuh. Itu kesalahanku pada kalian. Pergilah kamu. Aku tidak mungkin membiarkanmu melihat anak-anak. Shuran. Aku mohon padamu. Izinkan aku menemui mereka bertiga. Keluarga Gu sudah bangkrut, dan anak kesayanganmu dengan Li Qing gagal menikahi putri orang terkaya. Sekarang baru ingat pada kami? Aku. Apa? Untuk apa menemui mereka? Minta uang? Atau mau merebut hak asuh? Tidak, Shuran. Bu, dia siapa? Ini aku. Aku ayah kalian. Ayah? Ayah apa? Sejak kami lahir, kami hanya punya ibu. Benar, saat ibu mengandung kami bertiga, lalu berjuang saat persalinan dan bertaruh nyawa, kamu tidak ada di sana. Bahkan saat kakek dan nenek meninggal, kamu juga tidak muncul. Tidak perlu aku ingatkan lagi. Kamu dan ketiga anak ini sudah putus hubungan. Mereka denganmu sudah tidak punya hubungan apapun.
Shuran? Shuran? Akhirnya bercerai juga. Istri dari Laugu hanya bisa menjadi milikku. Apakah kamu pikir Laugu benar-benar mencintaimu? Jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa selama 30 tahun ini dia tidak menceraikanku? Dia menikmati hidup di satu sisi dengan menikah dan punya anak denganmu, tapi di sisi lain dia memanfaatkanku, agar dia tidak perlu merasa khawatir tentang apapun. Apa yang sedang kamu bicarakan? Laugu itu mencintaiku. Masalah cinta atau tidak? Ini semua salahmu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Menjadi manusia itu, hal yang paling menyedihkan adalah saat tidak berani menerima kenyataan. Kenapa kamu menyalahkanku? Aku menyalahkanmu untuk segalanya. Jika bukan karenamu, mana mungkin aku bercerai, putraku yang sudah dewasa itu. Pernikahan itu kebahagiaan, tapi perceraian jauh lebih membahagiakan. Bu. Ayo kita pulang.